Saudara, lonjakan kasus COVID-19 di Pulau Jawa kini jadi sorotan nasional pasca libur Lebaran tahun ini. Munculnya klaster penularan didominasi oleh aktivitas warga selama liburan Lebaran lalu, mulai dari aktivitas mudik hingga halal bihalal. Lalu apa upaya pemerintah meredam lonjakan penularan COVID-19 terutama di sejumlah daerah di Pulau Jawa? Kita bahas bersama Koordinator Humas Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Jakarta, Letkol Laut Muhammad Arifin, ada Ketua Harian Satgas COVID-19 Jawa Barat Daud Ahmad, serta epidemiolog Universitas Indonesia Iwan Aryawan. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Saya ke Pak Arifin dulu. Kondisi di Wisma Atlet betul ya sekarang bed occupancy rate-nya sudah 75,19%. Perkembangannya seperti apa sekarang Pak Arifin? Mohon izin masih mute tampaknya Pak Arifin. Ya, terima kasih. Sudah terdengar, silakan. Ya, bisa kami sampaikan update untuk hari ini ya. Hari ini hari Sabtu tanggal 12 Juni 2021. Untuk hari ini pukul 18.00 kita sekarang angka penerimaan pasien kita sudah mencapai 4.519. Kemudian ini sudah berada okupansi kita 75,39%. Oh, sudah naik lagi. Ya, sudah naik lagi dari pagi tadi. Nah, kemudian ini juga kami pantau dari pagi tadi banyak yang mengirimkan juga dari puskesmas yang masih melakukan tracing dan tracking lanjutan. Jadi ini yang harus menjadi perhatian kita bersama bahwa memang faktanya 2-3 hari terakhir ini memang seminggu terakhir ini meningkat dan kita harus tahu bahwa kita pernah di angka 15% tanggal 17 Mei. Jadi tinggal 900 ini sudah angka yang sangat bagus sekali sebenarnya. Ya, kami harapkan kemarin juga Lebaran bisa dikendalikan dengan baik. Namun ternyata ya masyarakat kita belum bisa memahami dengan benar apa itu protokol kesehatan, bagaimana melaksanakannya. Terbukti Lebaran itu yang masuk ke tempat kita memang habis Lebaran tepatnya 2 minggu ya. Yang ini paling banyak ini 3 minggu setelah Lebaran ini klaster-klaster. Ya kami kan komunikasi juga seluruh puskesmas yang ada di DKI Jakarta, kami ada grup juga. Jadi mereka mengirimkan terutama yang klaster halal bihalal yang paling besar itu ada di Kampung Cilangkap ya. Cilangkap memang kenyataannya mereka memang Lebaran ya seperti Lebaran sebelum era pandemi. Jadi mereka berkunjung ke rumah-rumah. Sudah mulai longgar protokol kesehatan saat libur Lebarannya ya, Pak Arifin. Makan kan otomatis. Ya, membuka masker. Ya. Otomatis kan protokol kesehatan dengan demikian otomatis dilanggar. Ya, kita tidak pernah tahu. Saya sampaikan juga kemarin ada yang masuk tempat kita. Dari Kampung Cilangkap itu saya sampaikan ada juga yang dia tidak keluar dari rumah namun dikunjungi oleh tetangga-tetangganya. Ya ini terus makan bersama. Ya, ini salah satu ya kita nggak pernah tahu. Saya sampaikan kok bisa ketularan dari mana Bu? Saya ngobrol juga ke pasien-pasien. Ya, dia nyampaikan saya padahal di rumah. Terus Lebaran ada yang tetangganya datang. Nah, terus makan kan. Lepas masker, ya itulah mungkin ketularannya di situ. Jadi ini masih lanjutan klaster Lebaran sampai hari ini ada 4.519 kasus tambahan sampai 75,39% tingkat keterisian tempat tidur terakhir ya di RSD. Dari 17%, ulangi dari 15% ya. Tanggal 17 Mei itu kan belum Lebaran ya. Iya. Jadi itu 900. Jadi sekarang menjadi 4.519. Bayangkan angka kenaikannya segitu. Dan ini sudah kami prediksi karena kita Lebaran tahun lalu kan juga meningkatnya lumayan. Dan harapan kami Lebaran tahun ini menjadi pelajaran Lebaran tahun yang lalu. Namun ternyata pelajarannya ya itu tadi diulang kembali. Jadi inilah yang harus menjadi perhatian kita bersama bahwa protokol kesehatan itu sangat penting sekali dan jangan bosan-bosan. Memang faktanya sekarang ini era pandemi dan satu-satunya cara memang untuk menghentikan ini kan memang mengurangi kontak dengan orang. Tentunya minimal kontak, prinsip dari pengendalian penyakit infeksi ya. Salah satunya minimal kontak.
Minimal Harusnya. kontak dengan orang yang positif tentunya. Kalau orang-orang negatif nggak ada masalah. Mhm. Ini kan kita nggak pernah tahu di luar ketemu orang ternyata dia positif. Itulah yang belum difahami oleh masyarakat luas. Ini yang jadi kendala ya Pak Arifin, sementara anjang sana atau silaturahmi saat Lebaran ini masih terus jalan, tapi dengan angka ini semoga lebih mawas diri lagi. Kalau di Bandung, di Jawa Barat khususnya Pak Daud, ada perharinya naik sekitar 2-3%. Ini juga sama kasusnya dengan di Wisma Atlet. Masih klaster dari pasca Lebaran juga Pak Daud? Ya betul. Jadi apalagi Jawa Barat kan penduduknya terbanyak gitu ya. Kemudian kemarin di era Lebaran walaupun ada pengetatan memang agak bisa ditekan lah orang yang hilir mudik gitu ya. Ya. Tapi selepas pengetatan ya rasanya sekarang itu angka bor di Jawa Barat rata-rata 2-3% per hari kenaikannya. Tadi Bu Marion di awal tampil mengatakan itu angkanya masih di angka 65. Iya. Itu hari Kamis tuh. Hari Jumat ada lagi kenaikan di 64,99%. Oh. Kenaikan. Dan hari ini saya dapat laporan ini angkanya sudah di 68,83%. 68,83% dalam waktu 2 hari saja ya, selang 2 hari ya Pak? Itu bor Jawa Barat. Ya. Walaupun di Kota Bandung sendiri ada penurunan, kalau angka kemarin tuh ada di 86,19 itu, 85,99 itu. Jadi ada penurunan di khusus Kota Bandung. Itu karena saya lihat ada penambahan bednya, nambah 27 bed, sementara yang masuk ada menambah 20 gitu. Jadi bornya agak turun sedikit di Kota Bandung. Memang yang di Jawa Barat khususnya di Bandung Raya ini yang tinggi bornya tuh di Kabupaten Bandung, kemudian di Kota Bandung, di Kota Cimahi gitu. Bandung Raya ini memang agak tinggi lah kenaikannya. Nah, sementara khusus untuk di Jawa Barat tadi sampai saya sampaikan per hari ini di angka 68,83% bornya. Oke, karena ini bed occupancy rate-nya ada 68,83%, bagaimana kesiapan rumah sakit juga tenaga medis yang menghadapi lonjakan ini, apakah siap sejauh ini? Masih cukup atau tidak Pak Daud? Ya, kita secara intens ya, Bapak Sekda khususnya, intens dengan Direktur Rumah Sakit Jawa Barat, ada 324 rumah sakit di Jawa Barat yang menjadi rujukan untuk bisa mempersiapkan hal ini. Contohnya sudah beberapa hari ini sudah terjadi penambahan. Mungkin sudah 100 bed lebih nambahnya beberapa hari. Kemudian rumah sakit kita juga yang dikelola oleh provinsi yang berada di Kabupaten Bandung, Rumah Sakit Al-Ihsan misalnya. Dia mudah-mudahan minggu depan ini bisa nambah sampai 86 bed ya untuk kesiapan itu. Di samping juga dengan instansi militer yang saat ini kita sudah membuka ya bekerja dengan di TNI di Secapa misalnya kita ada 180 bed. Kita sudah membicarakan hari ini, mudah-mudahan ini juga bisa ditambah jadi untuk bisa menampung para pasien yang membutuhkan khususnya di wilayah Bandung Raya ini ya. Kemudian juga rumah sakit darurat yang pada peak bulan Januari yang lalu membuka rumah sakit darurat di beberapa kota ya, di Bekasi, kemudian di Kota Bogor. Kemudian di bulan April karena melandai mereka tidak aktivitas. Nah, kita minta juga untuk saat ini bisa dibuka kembali rumah sakit darurat tersebut. Oke. Nah, bicara soal datanya tadi di Jawa Barat juga semakin tinggi, begitu pula dengan di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet. Saya akan minta bacaannya dari epidemiolog Universitas Indonesia, Pak Iwan, tapi usai jeda di Sapa Indonesia Malam dan apa yang bisa kita lakukan untuk mengantisipasi lonjakannya. Sesaat lagi.